Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat konseling dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan Bidang Bimbingan dan Konseling di channel AB Koto 419. Kali ini kita akan membahas prospek kerja program studi perguruan tinggi ilmu kesehatan. Kalau sebelumnya sudah membahas prospek kerja untuk ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu teknik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang prospek kerja untuk program studi di bidang ilmu-ilmu kesehatan. Nah, yang pertama ada jurusan pendidikan dokter ya. Nah, pasti di sini banyak sekali sobat konseling yang ingin jadi dokter, dan meskipun banyak peminatnya, tentunya banyak sekali saingannya ya. Nah, beberapa ilmu yang dipelajari di jurusan pendidikan dokter ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan penyakit, antara lain jenis-jenis penyakit, gejala-gejala penyakit, penyebab-penyebab penyakit, cara-cara penyembuhan dan pencegahannya ya. Nah, bagaimana sobat konseling, sudah paham apa saja ilmu yang dipelajari di pendidikan dokter ya? Nah, untuk contoh pekerjaan yang bagi lulusan pendidikan kedokteran bisa di berbagai rumah sakit, buka praktek sendiri jika sudah pendidikan profesi ya, atau dapat juga menjadi dosen atau peneliti jika sudah lulusan S2 tentunya. Dan untuk contoh tempat bekerjanya, kita bisa lihat di berbagai rumah sakit, buka praktek sendiri atau menjadi dosen ya. Nah, untuk contoh bisa dipilih di perguruan tinggi seperti Unsia, USU, UNAN, UI, Unpad, Undip, UNS, UGM, UNER, Unibrau, Unut, Unsar, dan Unhas. Nah, berikutnya untuk ilmu kesehatan ada pendidikan dokter gigi. Nah, kira-kira apa sih bedanya pendidikan dokter dengan pendidikan dokter gigi? Nah, beberapa ilmu yang dipelajari untuk jurusan pendidikan dokter gigi adalah hal-hal yang berhubungan dengan gigi, antara lain pengobatan, perawatan, pembuatan gigi palsu, dan sebagainya. Adapun contoh pekerjaannya, bagi sarjana kedokteran gigi dapat bekerja di rumah sakit, buka praktek sendiri, atau dapat juga sebagai dosen atau peneliti ya bagi ya S2. Tentunya yang untuk buka praktek sendiri ini juga harus punya lisensi ya. Nah, untuk pilihan perguruan tinggi bagi yang berminat untuk pendidikan dokter gigi bisa di USU, di UI, di Unpad, di UGM, UNER, dan Unhas ya. Nah, ada yang berminat untuk pendidikan dokter gigi, baik silakan di tag dari sekarang ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk jurusan kesehatan masyarakat, beberapa ilmu yang dipelajari untuk jurusan kesehatan masyarakat atau program studi kesehatan masyarakat itu mempelajari manajemen suatu rumah sakit dan pencegahan penyakit masyarakat melalui berbagai penyuluhan. Nah, begitu sobat konseling. Nah, untuk contoh pekerjaannya, sarjana kesehatan masyarakat dapat bekerja di rumah sakit, di Dinkes sebagai dosen atau peneliti bagi yang S2 ya. Nah, kira-kira begitu untuk kesehatan masyarakat. Jika sobat konseling berminat di jurusan atau program studi kesehatan masyarakat, bisa diambil di perguruan tinggi USU, UI, Undip, dan Unhas ya. Berikutnya ada jurusan kedokteran hewan. Nah, kedokteran hewan juga tidak asing lagi. Nah, mungkin dari sobat konseling sudah beberapa memahami kira-kira kedokteran hewan itu bagaimana. Kedokteran hewan tidak hanya mempelajari tentang pengobatan hewan yang sakit, tetapi juga mempelajari penyediaan protein hewani yang berkualitas tinggi dan baik untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Nah, kira-kira begitu ya untuk kedokteran hewan ya. Dan bentuk contoh pekerjaannya bisa di Dinas Peternakan, Lembaga Penelitian Ternak, LIPI, PPA, LPPH, Kebun Binatang, dosen di perguruan tinggi untuk lulusan S2, dan sebagainya ya. Nah, jika sobat konseling tertarik dengan jurusan kedokteran hewan ini, bisa ambil di perguruan tinggi seperti UGM, IPB, UNER, dan Unut ya.
Nah, itu tadi beberapa jurusan dan beberapa program studi di bidang ilmu kesehatan. Kalau sobat konseling punya contoh lain untuk studi atau jurusan di bidang ilmu kesehatan, bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa ditulis prospek kerjanya, mungkin dari saudaranya, temannya, tetangganya, bisa pengalamannya pribadi bisa ditulis di bawah ya. Baik, semoga bermanfaat dalam YouTube ini. Apabila video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Jika kurang bermanfaat, silakan diberi masukan, kritik dan sarannya dan pendapatnya di kolom komentar ya. Please like, comment, share, and subscribe. Saya Ahmad Badarudin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.